Jakarta Pusat pukul 7 malam bukanlah kota yang tidur, melainkan kota yang sedang merintih di tengah kemacetan. Di antara gedung-gedung kaca yang menjulang angkuh, terselip sebuah bangunan bergaya Art Deco yang seolah menolak zaman. Gedung Wisma Satya, dindingnya putih kusam, dengan jendela-jendela kayu raksasa yang sudah mulai dimakan usia. Bagi orang awam, itu hanyalah gedung perkantoran tua yang estetik untuk difoto. Namun bagi Andi, itu adalah tiket keselamatannya setelah menganggur selama 6 bulan. Andi melangkah melewati lobi yang lengang. Langkah kakinya yang mengenakan pantofel murahan bergema di atas lantai marmer berpola catur. Pak Mamat, satpam senior berkumis tebal yang wajahnya selalu tampak seperti sedang menahan kantuk, hanya mengangguk kecil saat Andi mengisi buku tamu. "Lembur lagi, Mas." Suara Pak Mamat serak, berat, dan terasa seperti ada peringatan tersembunyi di baliknya. "Iya, Pak. Berkas administrasinya harus rapi besok pagi, maklum anak baru," jawab Andi sambil mencoba tersenyum ramah. "Hati-hati, kalau dengar suara aneh jangan dicari. Kalau cium bau aneh jangan dihirup dalam-dalam. Cukup kerja lalu pulang," kata Pak Mamat datar. Matanya tidak menatap Andi, melainkan menatap ke arah tangga kayu besar di sudut ruangan yang menuju ke lantai atas. Andi hanya tertawa canggung. Ia menganggap itu hanyalah tipikal guyonan orang tua kepada anak muda yang baru masuk ke lingkungan baru. Ia melangkah menuju lift. Namun sebuah papan kuning bertuliskan "out of order" menghalangi jalan. Terpaksa, ia harus mendaki tangga menuju lantai 4. Setiap anak tangga yang dipijaknya mengeluarkan suara derit yang menusuk telinga. Kriet, kriet. Seolah kayu-kayu itu sedang memprotes beban yang diterimanya. Di lantai 2, lampu lorong berkedip-kedip, menciptakan bayangan panjang yang tampak seperti jemari kurus yang mencoba menggapai kaki Andi. Ia mempercepat langkahnya. Sesampainya di lantai 4, udara terasa berbeda. Jauh lebih dingin, namun pengap. Ada aroma samar yang langsung menusuk hidungnya. Bukan aroma pengharum ruangan lemon yang biasa disemprotkan OB, melainkan aroma melati yang sangat pekat, bercampur dengan bau obat-obatan kimia yang menyengat, seperti bau ruang operasi yang sudah lama tidak dibersihkan. Andi membuka pintu kaca kantornya. Ruangannya adalah tipikal kantor administrasi. Kubikel-kubikel rendah dengan tumpukan kertas yang berantakan. Ia menyalakan lampu ruangannya saja, membiarkan sudut-sudut lain di lantai itu tetap dalam keremangan. Ia duduk, menyalakan komputer tabung yang mengeluarkan suara dengung statis yang mengganggu, dan mulai bekerja. Setengah jam berlalu dalam keheningan. Hanya suara denting papan ketik dan dengung komputer. Namun tiba-tiba, suhu di ruangan itu turun drastis. Andi bisa melihat uap tipis keluar dari mulutnya saat ia menghela napas. Tiba-tiba, tuk, tuk, tuk. Suara itu datang dari kubikel di belakangnya. Suara seperti seseorang sedang mengetuk-ngetukkan kuku panjang ke atas meja kayu. Andi membeku. Ia tahu tidak ada orang lain di lantai ini selain dirinya. Ia mencoba meyakinkan diri bahwa itu mungkin hanya suara tikus atau pemuaian kayu. Namun, suara itu berubah. Sekarang, terdengar suara mesin tik manual yang ditekan dengan cepat. Tatak-tatak-tatak, cepat, ritmis, dan sangat nyata. Andi menahan napas. Ia teringat kata-kata Pak Mamat, "Jangan dicari." Namun, rasa penasaran manusia seringkali lebih besar daripada rasa takutnya.
Perlahan, Andi memutar kursinya. Di sudut ruangan yang gelap, di kubikel kosong milik seorang karyawan yang katanya sudah pensiun mendadak bulan lalu, ia melihat sesuatu. Sebuah bayangan putih samar duduk di sana. Kepalanya tertunduk, tangannya seolah sedang menari di atas mesin tik tua yang seharusnya sudah tidak ada di sana. Dan aroma melati itu sekarang berubah menjadi bau amis yang sangat kuat, seperti bau darah yang tumpah di atas lantai yang baru saja dipel dengan karbol. Teman-teman, mari kita jujur sebentar. Pernahkah kalian berada di posisi Andi? Sedang asyik bekerja atau belajar malam-malam, tiba-tiba mencium bau melati yang sangat tajam padahal tidak ada bunga di sekitar kalian. Atau mungkin kalian pernah mendengar suara aktivitas di ruangan sebelah yang seharusnya kosong. Tulis pengalaman mistis kalian di kolom komentar. Apakah kalian memilih untuk tetap tinggal seperti Andi atau langsung lari tanpa menoleh ke belakang? Saya ingin membaca seberapa kuat nyali kalian menghadapi situasi seperti ini. Andi ingin berteriak, namun suaranya tercekat di tenggorokan. Tiba-tiba, sosok itu berhenti mengetik. Kepalanya yang tertunduk perlahan mulai terangkat. Lehernya mengeluarkan suara krak yang keras, seolah sendi-sendinya sudah kaku bertahun-tahun. Sebelum Andi sempat melihat wajahnya, lampu di kubikel Andi meledak. Biar, kegelapan total menyelimuti lantai 4. Dan di dalam kegelapan itu, suara mesin tik kembali terdengar. Namun kali ini, suaranya berasal tepat dari bawah meja Andi. Kegelapan yang menyergap setelah lampu meledak terasa begitu padat, seolah-olah udara di lantai 4 berubah menjadi cairan hitam yang menyumbat paru-paru Andi. Suara mesin tik itu berhenti mendadak, digantikan oleh kesunyian yang jauh lebih menyakitkan telinga. Andi masih terduduk kaku di kursinya. Jemarinya mencengkram pinggiran meja hingga buku-buku jarinya memutih. Satu-satunya sumber cahaya hanyalah monitor komputer tabungnya yang masih menyala, memancarkan sinar biru pucat yang redup dan bergetar, memberikan siluet aneh pada benda-benda di sekitarnya. "Tenang, Di. Ini cuma korsleting," bisiknya pada diri sendiri. Meski suaranya gemetar hebat, namun keyakinannya runtuh saat ia merasakan embusan napas dingin tepat di tengkuknya. Bukan embusan angin dari AC, melainkan napas yang berbau busuk, campuran antara daging mentah yang mulai membusuk dan aroma karbol rumah sakit yang sangat tajam. Ia ingin menoleh, namun lehernya terasa seberat semen. Saat itulah, dari bawah mejanya, terdengar suara gesekan. Serak, serak, seperti suara kuku yang ditarik pelan di atas lantai beton yang kasar. Andi memberanikan diri melirik ke bawah. Di balik cahaya biru monitor yang terpantul ke lantai, ia melihat sesuatu yang membuatnya nyaris kehilangan kesadaran. Sepasang tangan. Tangan itu sangat pucat, hampir transparan, dengan jemari yang luar biasa panjang, dan kuku-kuku yang menghitam serta pecah. Tangan itu tidak muncul dari ruang kosong, melainkan seolah merayap keluar dari bayangan gelap di bawah laci mejanya. Perlahan, ujung jemari itu menyentuh ujung sepatu pantofel Andi. "Allahu Akbar!" Andi berteriak, spontan menendang ke arah bawah meja, dan melompat mundur hingga kursinya terguling. Ia tidak menunggu untuk melihat apa yang ada di sana. Dengan napas tersengal, ia berlari menuju pintu keluar. Namun, lorong kantor yang tadinya ia hafal, kini tampak berubah. Meja-meja kubikel seolah bergeser, membentuk labirin yang tak berujung. Setiap kali ia merasa sudah mencapai pintu kaca menuju tangga, ia justru mendapati dirinya kembali ke area tengah kantor. Tepat di depan mejanya sendiri,
yang masih menampilkan layar biru statis. Andi berhenti, membungkuk dengan tangan di lutut, mencoba mengatur napasnya yang memburu. Keringat dingin mengucur deras di keningnya. Di tengah keputusasaannya, ia mendengar suara tangisan. Bukan tangisan keras, melainkan isak tangis tertahan dari seorang wanita. Suara itu berasal dari ruang arsip di pojok lantai. Sebuah ruangan dengan pintu besi berat yang selalu digembok. Tolong. Dingin. Kenapa semua dai tinggalkan? Bisikan itu menyelinap di antara desis angin yang entah datang dari mana. Andi mencoba mengabaikannya, namun langkah kakinya seolah dituntun oleh kekuatan lain. Ia berjalan mendekat ke ruang arsip. Anehnya, gembok besar yang tadinya mengunci pintu itu, kini tergantung terbuka, berkarat seolah sudah tidak disentuh selama puluhan tahun. Saat ia mendorong pintu itu, engselnya mengerang panjang, menciptakan suara yang memilukan di tengah kesunyian malam. Di dalam ruang arsip, bau melati yang tadi ia cium kini kembali dengan intensitas 10 kali lipat. Ruangan itu dipenuhi dengan rak-rak besi tinggi yang syarat dengan map-map coklat kusam. Di tengah ruangan terdapat sebuah meja bedah besi tua yang permukaannya sudah berkarat dan penuh bercak hitam kecoklatan yang menyerupai darah kering. Andi menyadari satu hal yang mengerikan. Denah ruangan ini sama sekali tidak cocok dengan fungsi kantor administrasi. Ini adalah ruang otopsi. Tangannya gemetar saat ia mengambil sebuah map yang tergeletak di atas meja bedah. Di sampulnya tertulis dalam bahasa Belanda, Verslag van de Overledene 1942. Laporan jenazah 1942. Saat ia membukanya, sebuah foto hitam putih jatuh ke lantai. Foto itu menunjukkan seorang perawat pribumi muda yang cantik, namun matanya tampak kosong. Di bawah foto itu ada catatan medis yang ditulis tangan dengan tinta yang sudah memudar, menceritakan tentang seorang perawat yang dituduh menjadi mata-mata dan dieksekusi secara rahasia di basement gedung ini. Tiba-tiba, pintu besi di belakang Andi tertutup dengan dentuman keras. Brak! Andi berbalik dan menggedor pintu itu, namun tidak ada jawaban. Di dalam ruangan yang kini hanya diterangi oleh cahaya senter ponselnya yang mulai melemah, ia mendengar suara gesekan kertas. Dari balik rak-rak arsip, map-map coklat itu mulai berjatuhan satu persatu. Dan di sana, di ujung lorong rak, sosok perawat itu berdiri. Seragam putihnya kini penuh dengan noda tanah dan darah. Wajahnya tidak lagi cantik. Separuh wajahnya hancur, menampakkan tulang rahang yang pecah, dan matanya hanya menyisakan lubang hitam yang dalam. Sosok itu tidak berjalan. Ia merayap di dinding dengan gerakan patah-patah yang mengerikan, seperti laba-laba. Suara tulang-tulangnya yang berderak memenuhi ruangan sempit itu. Ia membisikkan satu kata yang membuat jantung Andi serasa berhenti. Lembur. Sampai mati. Teman-teman, bayangkan jika kalian terjebak di dalam ruangan sempit dengan sejarah kelam seperti ini.
Apakah kalian tipe orang yang akan mencoba berkomunikasi dengan penghuni tersebut untuk mencari tahu apa mau mereka? Atau kalian akan mendobrak pintu sampai tangan kalian berdarah demi bisa keluar? Banyak yang bilang, di gedung-gedung tua Jakarta, suara-suara mesin tik atau langkah kaki itu adalah rekaman masa lalu yang terulang. Tapi bagaimana jika rekaman itu tiba-tiba bisa menyentuh kalian? Ceritakan di kolom komentar kalau kalian punya pengalaman melihat benda-benda di sekitar kalian bergerak sendiri saat malam hari. Andi memukul pintu besi itu dengan bahunya sekuat tenaga. Rasa sakit menjalar di lengannya. Namun adrenalin membuatnya tidak peduli. Tepat saat sosok perawat itu hanya berjarak 1 meter darinya, dengan tangan yang terjulur siap mencengkram lehernya, pintu itu terbuka. Namun Andi tidak keluar ke lorong kantor. Ia terjatuh ke dalam sebuah lorong gelap yang dipenuhi air setinggi mata kaki yang terasa sangat dingin dan berbau karat. Ia menoleh ke belakang dan pintu besi itu sudah menghilang. Yang ada hanyalah tembok beton basah yang berlumut. Andi kini berada di bagian gedung yang tidak pernah ada dalam denah renovasi. Basement rahasia yang terkubur di bawah fondasi Wisma Satya. Dari kejauhan, di ujung lorong basement yang gelap, ia melihat cahaya kuning redup dari sebuah lampu minyak yang dibawa oleh seseorang. "Pak Mamat," panggil Andi dengan suara parau. Sosok itu berhenti. Saat ia berbalik, itu memang Pak Mamat, sang satpam. Namun, wajah Pak Mamat tampak sangat pucat, dan di lehernya terdapat bekas jeratan tali yang sangat dalam, hingga dagingnya menghitam. "Sudah saya bilang, Mas, jangan dicari," ucap Pak Mamat. Namun suaranya tidak keluar dari mulutnya, melainkan dari lubang menganga di tenggorokannya. Andi mundur perlahan. Air setinggi mata kaki itu berkecipak pelan. Suaranya bergema di lorong basement yang sempit. Cahaya dari lampu minyak yang dipegang Pak Mamat bergoyang-goyang, menciptakan bayangan raksasa yang menari-nari di dinding beton yang basah. Wajah satpam itu tetap datar, tanpa emosi. Namun bekas jeratan di lehernya tampak berdenyut, seolah-olah luka itu masih baru dan hidup. Pak Mamat, apa yang terjadi sama Bapak?" tanya Andi dengan suara yang nyaris hilang. Sosok yang menyerupai Pak Mamat itu tidak menjawab dengan kata-kata. Ia hanya mengangkat lampu minyaknya lebih tinggi. Cahaya kuning itu menyinari deretan pintu kayu kecil di sepanjang lorong basement. Pintu-pintu itu tampak seperti sel penjara, dengan jeruji besi kecil di bagian atasnya. Dari balik jeruji itu, Andi bisa melihat jemari-jemari pucat menjengkerang besi, dan suara rintihan halus mulai memenuhi udara. "Mereka yang tidak bisa pulang, Mas." Akhirnya suara itu keluar dari tenggorokan Pak Mamat yang robek. Suaranya terdengar seperti gesekan amplas di atas kayu. "Gedung ini tidak butuh admin. Gedung ini butuh ingatan. Setiap orang yang masuk setelah matahari terbenam adalah tumbal bagi sejarah yang terlupakan." Andi merasakan kakinya melemas. Ia teringat buku tamu yang ia isi di lobi tadi. Ia teringat betapa anehnya tanda tangan para karyawan di sana. Tinta yang digunakan tampak terlalu gelap, hampir seperti warna darah yang mengental. Ia segera meraba sakunya, mencari ponsel untuk menggunakan senter. Namun benda itu terasa sangat panas. Saat ia mengeluarkannya, layar ponselnya retak 1000, menampilkan angka jam yang berputar terbalik dengan sangat cepat. "Jangan lihat jamnya, Mas. Di sini, waktu sudah mati sejak 1942, bisik Pak Mamat. Tiba-tiba Pak Mamat berjalan mendekat.
Langkah kakinya di dalam air tidak menimbulkan suara sama sekali. Andi mencoba berbalik untuk lari, namun pintu beton tempat ia masuk tadi benar-benar telah menyatu dengan dinding. Ia terjebak. "Ikut saya," perintah Pak Mamat. "Atau Suster Siti akan menemukanmu di sini. Dia tidak suka berbagi mainan." Andi tidak punya pilihan. Ia mengikuti sosok satpam itu menyusuri lorong yang semakin menyempit. Bau karbol yang tadi ia cium di lantai 4 kini berganti dengan bau tanah kuburan yang basah. Di ujung lorong, mereka sampai di sebuah ruangan luas yang tampak seperti ruang tunggu rumah sakit zaman dahulu. Kursi-kursi kayu panjang berjejer rapi, tertutup debu tebal dan jaring laba-laba. Di dinding ruang tunggu itu tergantung sebuah bingkai foto besar yang pecah kacanya. Andi memberanikan diri mendekat. Jantungnya serasa berhenti berdetak saat melihat foto itu. Itu adalah foto seluruh staf keamanan Wisma Satya tahun 1980-an. Di barisan paling depan berdiri Pak Mamat muda dengan seragam kebanggaannya. Namun di bawah foto itu terdapat pita hitam dan tulisan, "Mengenang Mamat, 1940-1985, gugur saat tugas malam." Andi menoleh ke arah sosok di sampingnya dengan mata terbelalak. Bapak sudah meninggal 40 tahun lalu." Pak Mamat hanya menatap foto itu dengan tatapan kosong. "Gedung ini tidak membiarkan saya pergi, Mas. Saya membuat kesalahan. Saya membuka pintu yang seharusnya tetap terkunci di lantai 4. Sekarang tugas saya adalah memastikan tidak ada lagi yang melakukan kesalahan yang sama. Tapi kamu sudah masuk terlalu dalam." Tiba-tiba, lampu minyak di tangan Pak Mamat padam. Kegelapan total kembali menguasai. Namun, dalam kegelapan itu, Andi mendengar suara yang sangat familiar. Tak, 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 tak. Suara mesin tik itu muncul lagi, tapi kali ini jumlahnya ratusan. Suaranya datang dari segala arah, seolah-olah ada ratusan orang yang sedang mengetik secara bersamaan di dalam kegelapan ruang tunggu itu. Di tengah kebisingan itu, sebuah cahaya biru redup muncul dari sudut ruangan. Itu adalah komputer tabung Andi. Komputer itu ada di sana, di atas sebuah meja bedah, dan di layarnya tertulis sebuah kalimat yang berulang-ulang. Nama, Andi. Status, pasien baru. Diagnosa, mati karena ketakutan. Teman-teman, ini adalah bagian yang paling sering membuat orang merinding. Menemukan bukti bahwa seseorang yang baru saja kita ajak bicara ternyata sudah meninggal puluhan tahun lalu. Pernahkah kalian mengalami kejadian serupa? Bertemu dengan tetangga atau kerabat, lalu baru sadar beberapa jam kemudian kalau orang tersebut sudah tiada? Tulis di kolom komentar. Apakah menurut kalian Pak Mamat di sini sebenarnya mencoba menolong Andi? Atau dia hanya bagian dari jebakan gedung ini untuk membuat Andi semakin gila? Saya sangat ingin tahu teori kalian tentang motif sebenarnya dari penjaga tua ini. Andi mencoba menutup telinganya, namun suara mesin tik itu semakin keras, berubah menjadi suara teriakan dan tangisan pilu. Tiba-tiba, sebuah tangan dingin mencengkeram pergelangan kakinya dari bawah kursi tunggu. Andi terjatuh ke lantai yang basah, dan saat ia mendongak, ia melihat Pak Mamat sudah tidak ada lagi. Sebagai gantinya, puluhan sosok berpakaian pasien rumah sakit yang kusam mulai merayap keluar dari balik kursi-kursi kayu. Mata mereka dijahit, dan mulut mereka terus bergumam tentang rasa sakit. Di tengah-tengah mereka, Suster Siti merangkak di langit-langit. Kepalanya berputar 180 derajat menghadap ke bawah, menatap Andi dengan seringai yang merobek pipinya. Waktunya ganti perban, desis Suster Siti. Andi merangkak mundur, namun punggungnya membentur sesuatu yang keras dan dingin.
Saat ia menoleh, ia melihat sebuah lift tua dengan pintu jeruji besi yang terbuka perlahan. Di dalamnya tidak ada lantai, hanya lubang gelap yang seolah menuju ke pusat bumi. Lift itu tidak bergerak ke atas, melainkan terjun bebas ke bawah, dengan kecepatan yang membuat perut Andi serasa tertinggal di kerongkongan. Tidak ada lampu di dalamnya, hanya percikan api dari gesekan kabel lift yang sudah aus yang sesekali menerangi ruangan sempit itu. Andi meringkuk di pojok, menutup kepalanya dengan tangan, menunggu ajalnya tiba jika lift ini menghantam dasar. Tiba-tiba, lift berhenti dengan sentakan yang sangat kuat hingga Andi terpelanting. Pintu jeruji terbuka perlahan, mengeluarkan bunyi decitan panjang yang memilukan. Andi tidak melihat basement lagi. Di sana, seorang pemuda mengenakan seragam pejuang kemerdekaan yang compang-camping, sedang memegangi perutnya yang hancur. Namun, saat Andi mencoba menyentuhnya untuk membantu, tangannya menembus tubuh pemuda itu, seolah-olah hanya menembus kabut. Pemuda itu mendongak, matanya yang penuh air mata menatap Andi. "Kenapa kalian diam saja saat kami disiksa di sini?" tanya pemuda itu, sebelum akhirnya ia lenyap perlahan, meninggalkan noda darah yang juga ikut menguap dari lantai. Andi tersadar, lift ini tidak membawanya ke lantai lain, melainkan ke sebuah lapisan waktu yang terjebak di dalam gedung ini. Wisma Satya, bukan sekadar kantor. Gedung ini adalah saksi bisu pembantaian rahasia di masa transisi kekuasaan. Ia terus berjalan hingga sampai di sebuah pintu kayu besar dengan ukiran lambang singa Belanda. Dari dalam ruangan itu, terdengar suara musik gramofon klasik yang terdengar cacat dan berputar lambat. Andi mendorong pintu itu dan mendapati dirinya berada di sebuah kantor mewah yang sangat kontras dengan bangsal kumuh di luar. Di balik meja kayu jati yang besar, duduk seorang pria Eropa berpakaian militer lengkap. Namun, wajahnya tidak ada. Area wajahnya hanyalah kekosongan hitam yang berdenyut. Di depannya, terdapat sebuah mesin tik manual, sama dengan yang dilihat Andi di lantai 4. Pria tanpa wajah itu mulai mengetik. Tatak, tak, tak. Setiap kali tuts mesin tik itu ditekan, Andi merasakan sakit yang luar biasa di kepalanya, seolah-olah ada jarum yang ditusukkan ke otaknya. Ia melihat kertas yang keluar dari mesin tik itu. Di sana tertulis daftar nama. Ia melihat nama Pak Mamat, ia melihat nama Suster Siti, dan di baris paling bawah, tinta merah yang masih basah menuliskan, "Andi, saksi yang tidak diinginkan. Kamu seharusnya tidak datang, Andi." Suara itu berasal dari gramofon. Namun pria tanpa wajah itu berhenti mengetik dan menoleh ke arahnya. Dunia ini butuh keteraturan, dan keteraturan membutuhkan pengorbanan yang sunyi. Tiba-tiba, dinding-dinding kantor mewah itu mulai luruh, seperti cat yang terkena air. Kemewahan itu hilang, menampakkan realitas yang sebenarnya. Sebuah ruang penyiksaan bawah tanah yang penuh dengan alat-alat bedah dan kursi listrik tua. Andi menyadari bahwa semua yang ia lihat di gedung ini, mesin tik, suster, satpam, hanyalah bidak-bidak dalam sebuah sandiwara berdarah yang dipimpin oleh entitas di depannya ini. Teman-teman, ini adalah titik di mana horor berubah menjadi konspirasi gelap.
Pernahkah kalian berkunjung ke sebuah gedung atau tempat bersejarah di kota kalian, lalu tiba-tiba merasakan kesedihan yang sangat mendalam tanpa alasan? Banyak yang percaya itu adalah sisa emosi dari kejadian tragis yang pernah terjadi di sana. Tulis di kolom komentar, gedung tua mana di Indonesia yang menurut kalian paling punya aura sejarah yang berat? Apakah itu Lawang Sewu, Museum Fathahillah, atau mungkin kantor tua di kota kalian sendiri? Mari kita berbagi lokasi yang menurut kalian menyimpan rahasia kelam seperti Wisma Satya ini. Entitas tanpa wajah itu berdiri. Tubuhnya yang tinggi besar, seolah menelan cahaya di ruangan itu. Ia mengeluarkan sebuah kunci perak dari sakunya dan melemparkannya ke arah Andi. Ada satu pintu yang belum kamu buka, Andi. Pintu di belakang meja kerjamu di lantai 4. Jika kamu bisa sampai ke sana sebelum matahari terbit, kamu bebas. Jika tidak, namamu akan tetap abadi di dalam daftar ini. Ucap entitas itu sambil menunjuk mesin tiknya. Tiba-tiba, lantai di bawah kaki Andi runtuh. Ia jatuh kembali ke dalam kegelapan. Namun kali ini ia mendengar suara jam dinding yang berdetak sangat keras. Tik-tak, tik-tak. Waktunya hampir habis. Andi tersentak bangun dari jatuhnya. Ia tidak lagi berada di ruang penyiksaan, melainkan tersungkur di lantai semen basah, tepat di depan pintu lift jeruji yang tadi membawanya turun. Kepalanya berdenyut hebat, dan rasa perih di telapak tangannya menyadarkan bahwa ia masih memegang kunci perak pemberian entitas tanpa wajah itu. Shift malam di gedung tua. Bab 5. Terjebak dalam sangkar besi. Andi melirik jam tangannya. Angka digitalnya berkedip liar sebelum akhirnya berhenti di angka 0333. Waktu seolah-olah membeku di jam terkutuk itu. Ia tahu matahari di Jakarta biasanya mulai menyembul pada pukul 5:30. Ia hanya punya waktu kurang dari 2 jam sebelum namanya benar-benar tertulis permanen di daftar kematian gedung ini. Satu-satunya jalan kembali ke lantai 4 adalah melalui lift tua itu. Meskipun ia tahu lift tersebut adalah jebakan ruang dan waktu, ia tidak punya pilihan lain. Tangga darurat di basement ini telah berubah menjadi tembok beton padat yang dingin. Dengan tangan gemetar, Andi menekan tombol lift. Ding, pintu jeruji terbuka. Andi masuk ke dalam, namun kali ini ia tidak sendirian. Di sudut lift berdiri seorang pria dengan pakaian kantor yang rapi namun sangat kuno, model tahun 70-an. Pria itu berdiri menghadap pojok, kepalanya tertunduk lesu. "Lantai berapa, Mas?" Suara pria itu terdengar datar, namun bergema aneh di dalam kotak besi yang sempit itu. "Lantai 4, tolong," jawab Andi sambil menekan tombol 4 berkali-kali. Lift mulai bergerak naik. Namun, gerakannya tidak mulus. Setiap beberapa detik, lift itu tersentak hebat, seolah-olah ada sesuatu yang besar sedang menarik kabelnya dari atas. Lampu pijar di dalam lift berkedip-kedip. Setiap kali lampu padam dan menyala kembali, sosok pria di sudut itu selangkah lebih dekat ke arah Andi. Kedip. Pria itu kini di tengah lift. Kedip. Pria itu kini tepat di samping Andi. Andi bisa mencium bau kertas tua yang lembab dan bau tembakau yang sangat menyengat dari pakaian pria itu. Saat lampu menyala kembali untuk ketiga kalinya, pria itu menoleh. Wajahnya tidak hancur seperti Suster Siti, namun seluruh kulit wajahnya dipenuhi dengan tulisan angka-angka dan laporan keuangan yang seolah-olah ditato secara paksa ke dagingnya menggunakan tinta hitam yang masih basah.
Laporannya belum selesai, Andi. Kenapa kamu mau pulang? Tanya pria itu. Tiba-tiba, mulutnya terbuka lebar dan gulungan kertas panjang mulai keluar dari tenggorokannya, menjuntai ke lantai lift. Kertas itu penuh dengan catatan kehadiran karyawan Wisma Satya, dan Andi melihat namanya tertulis di sana, lengkap dengan jam masuknya malam ini. Andi mencoba menarik tuas darurat, namun pria itu mencengkram tangannya. Genggamannya terasa seperti besi panas yang membakar kulit. Kamu tahu apa yang terjadi pada mereka yang tidak menyelesaikan tugas. Tiba-tiba, lift berhenti mendadak di antara lantai 2 dan 3. Suara mesin lift mengerang keras, dan dari celah pintu jeruji yang sedikit terbuka, Andi melihat puluhan pasang mata merah menatapnya dari kegelapan lorong luar. Itu adalah para penunggu yang gagal keluar. Mereka menjulurkan tangan-tangan kurus mereka melewati celah jeruji, mencoba menarik Andi keluar dari lift ke dalam kegelapan abadi di antara lantai. "Lepaskan saya!" Andi menendang kaki pria berwajah kertas itu dan menggunakan kunci perak di tangannya untuk menusuk punggung tangan sang hantu. Pria itu mengeluarkan suara pekikan yang menyakitkan telinga. Suaranya seperti kertas yang disobek dengan paksa. Ia mundur, dan pada saat yang sama, lift tersentak naik kembali dengan kecepatan tinggi hingga menghantam lantai 4. Pintu terbuka. Andi terlempar keluar ke lantai marmer. Saat ia menoleh, lift itu sudah kosong, menyisakan tumpukan kertas laporan yang kini berubah menjadi abu hitam yang terbang tertiup angin dingin. Namun, teror belum berakhir. Koridor lantai 4 kini tampak jauh lebih panjang dari sebelumnya, dan di ujung lorong, di depan meja kerjanya, Suster Siti sudah menunggu. Ia berdiri di atas mesin tik manual itu, memegang gunting bedah yang kini meneteskan cairan hitam. "Teman-teman, mari kita bicara soal lift. Banyak sekali urban legend di Indonesia yang melibatkan lift, mulai dari lantai yang tidak ada hingga penumpang tambahan yang tiba-tiba muncul di belakang kita." Pernahkah kalian merasa lift yang kalian naiki berhenti di lantai yang salah, dan saat pintunya terbuka, tidak ada siapapun di sana kecuali lorong gelap yang sunyi? Tulis di kolom komentar, apa yang akan kalian lakukan jika berada di posisi Andi? Tetap berada di dalam lift yang berhantu, atau nekat keluar di lantai yang salah dan menghadapi kegelapan yang tidak diketahui? Saya ingin tahu, seberapa besar nyali kalian dalam situasi terjepit seperti ini? Andi berdiri dengan kaki yang masih gemetar. Ia melihat kunci perak di tangannya. Entitas tanpa wajah itu bilang ada pintu di belakang meja kerjanya. Masalahnya, di belakang meja kerjanya selama ini hanyalah dinding beton tebal yang tertutup lemari arsip besar. Ia mulai berlari menyusuri lorong. Suster Siti mulai merayap di dinding dengan kecepatan luar biasa. Suaranya seperti gesekan tulang yang patah. Krek, krek, krek. Andi sampai di mejanya. Monitor komputer tabungnya masih menyala, menampilkan pesan yang sama. Diagnosa, mati karena ketakutan. Tanpa pikir panjang, Andi mendorong lemari arsip di belakang mejanya dengan seluruh sisa tenaganya. Lemari itu bergeser, menampakkan sebuah pintu kecil berbahan kayu jati dengan lubang kunci yang sangat kuno. Di belakangnya, Suster Siti sudah melompat, gunting bedahnya terangkat tinggi di udara. Andi memasukkan kunci perak itu, memutarnya tepat saat ujung gunting Siti menyambar bahunya, merobek kemeja biru dan kulitnya. Klik. Pintu terbuka, memancarkan cahaya putih yang sangat menyilaukan. Andi menjatuhkan dirinya ke dalam cahaya itu. Tepat saat Suster Siti mengeluarkan teriakan frustasi yang memekakkan telinga. Andi mencoba berdiri, namun tangannya menyentuh sesuatu yang lengket. Ia melihat ke bawah. Lantai ubin putih itu digenangi cairan kuning kemerahan yang kental. Ia berada di sebuah ruangan melingkar, yang tampak seperti teater operasi medis zaman kolonial. Di tengah ruangan,
terdapat sebuah meja operasi besi dengan pengikat kulit di bagian tangan dan kakinya. Di sekeliling ruangan, pada kursi-kursi tribun yang meninggi, duduk belasan sosok bayangan hitam tanpa wajah. Mereka diam, seolah-olah sedang menonton sebuah pertunjukan. Andi menyadari bahwa pintu kayu jati tempat ia masuk tadi telah hilang. Ia kini menjadi pusat perhatian di panggung kematian ini. "Siapa kalian?" teriak Andi. Suaranya bergema hampa di ruangan kedap suara itu. Tiba-tiba, dari kegelapan di sudut ruangan, terdengar langkah kaki yang ritmis. Tap, tap, tap. Seorang pria mengenakan jas dokter putih panjang yang penuh noda coklat kering, berjalan mendekat. Wajahnya tertutup masker bedah kain. Namun mata itu tidak memiliki pupil. Hanya warna putih pucat yang memancarkan kebencian. Di tangannya, ia memegang sebuah gergaji tulang manual yang masih memiliki sisa-sisa serat daging di sela geriginya. "Pasien nomor 404. Anda terlambat untuk prosedur pagi ini." Suara dokter itu berat dan bergema seperti berasal dari bawah tanah. Andi mundur hingga punggungnya membentur meja operasi besi itu. Tiba-tiba, pengikat kulit di meja itu bergerak sendiri, seperti ular, melilit pergelangan tangan Andi dan menyentaknya hingga ia berbaring telentang di atas meja dingin tersebut. "Lepaskan, saya bukan pasien, saya cuma admin di gedung ini." Andi meronta sekuat tenaga. Namun pengikat itu seolah menyatu dengan kulitnya. Dokter itu mendekat, menundukkan kepalanya tepat di atas wajah Andi. Bau busuk dari balik maskernya membuat Andi ingin muntah. "Admin?" Gedung ini tidak mencatat angka di atas kertas anak muda. Gedung ini mencatat penderitaan. Wisma Satya dibangun di atas fondasi rasa sakit. Dan tugas saya adalah memastikan fondasi itu tetap kokoh. Dokter itu mulai menyalakan lampu operasi di atas kepala Andi. Cahayanya begitu panas, membakar kulit wajah Andi. Di saat itulah, dinding-dinding ruangan mulai memproyeksikan bayangan masa lalu. Andi melihat adegan-adegan mengerikan. Tentara yang disiksa, perawat yang dikhianati, dan orang-orang tak bersalah yang dijadikan kelinci percobaan medis di bawah tanah ini selama dekade-dekade silam. Andi melihat Suster Siti dalam versi manusia yang masih utuh, sedang menangis di pojok ruangan sementara dokter ini mendekatinya dengan gergaji yang sama. Ia melihat Pak Mamat muda yang dipaksa menyeret mayat-mayat ke dalam lift. Semua tragedi itu berputar seperti film rusak di kepala Andi. "Kenapa kalian menunjukkan ini padaku?" Tangis Andi pecah. "Karena saksi harus menjadi bagian dari bukti," jawab sang dokter dingin. Ia mengangkat gergaji tulangnya tinggi-tinggi. "Untuk melupakan, kita harus memotong. Untuk mengingat, kita harus mengukir." Tepat saat mata gergaji itu hampir menyentuh dada Andi, ia teringat sesuatu. Kunci perak itu. Kunci itu masih tergenggam erat di telapak tangan kanannya yang terikat. Ia menyadari bahwa pengikat kulit ini bukan hanya menahan fisiknya, tapi juga menahan jiwanya. Dengan sisa kekuatan dan rasa sakit yang luar biasa, Andi memutar kunci perak itu di telapak tangannya sendiri, menusuk dagingnya hingga darah segar mengalir. Darah itu menyentuh pengikat kulit, dan seketika pengikat itu mengerang, melonggar seolah-olah tersulut api. Teman-teman,
Bayangkan jika kalian dipaksa melihat semua rahasia gelap dari tempat kalian bekerja atau tinggal. Ada teori yang mengatakan bahwa beberapa tempat di Indonesia memiliki memori dinding, di mana tembok bangunan menyerap energi dari kejadian paling tragis yang pernah terjadi di sana. Pernahkah kalian merasa sangat sedih atau marah secara tiba-tiba saat memasuki sebuah ruangan tua, seolah-olah emosi itu bukan milik kalian? Ceritakan di kolom komentar pengalaman kalian berada di tempat yang terasa bercerita tentang masa lalunya yang kelam. Apakah menurut kalian Andi bisa keluar dari lingkaran memori ini hidup-hidup? Andi berhasil melepaskan tangan kanannya. Ia segera merobek pengikat lainnya. Dokter itu berteriak, sebuah suara melengking yang menghancurkan lampu operasi di atas mereka. Ruangan itu seketika menjadi gelap dan sunyi kembali. Andi merangkak di lantai yang licin, mencoba mencari jalan keluar. Namun di tengah kegelapan, ia mendengar suara yang paling ia takuti. Bukan suara dokter, bukan suara Suster Siti. Tatak-tatak-tatak. Suara mesin tik itu kini terdengar sangat pelan, tepat di telinganya. Dan sebuah tangan mungil, dingin dan basah, menyentuh bahunya dari belakang. Andi, kamu belum input data kematianku, bisik sebuah suara anak kecil. Sentuhan di bahu Andi terasa seperti sepotong es yang diletakkan langsung di atas sarafnya. Suara anak kecil itu tidak terdengar seperti manusia. Suaranya datar, tanpa nada, namun memiliki resonansi yang membuat tulang belakang Andi bergetar. Shift malam di gedung tua. Bab 7. Manifestasi sang akuntan cilik. Andi mematung. Ia takut untuk menoleh, namun senter ponselnya yang sudah sekarat tiba-tiba menyala sendiri, menyorot ke arah lantai. Di sana, ia melihat sepasang kaki kecil yang pucat kebiruan, tanpa alas kaki, berdiri di atas ubin yang bersimbah cairan kuning tadi. Perlahan, Andi memutar kepalanya. Di hadapannya, berdiri seorang anak laki-laki berusia sekitar 7 tahun. Anak itu mengenakan kemeja putih yang terlalu besar untuk ukuran tubuhnya, lengkap dengan dasi hitam kecil yang miring. Wajahnya sangat rapi, namun yang mengerikan adalah matanya. Kedua kelopak matanya dijahit tertutup dengan benang hitam kasar. Dan dari sela-sela jahitan itu, tinta hitam terus mengalir seperti air mata. Di tangan kirinya, anak itu memegang sebuah buku besar bersampul kulit yang tampak sangat berat. Di tangan kanannya, ia memegang sebuah pulpen bulu ayam yang ujungnya bukan terbuat dari logam, melainkan dari potongan tulang manusia yang tajam. "Tolong, namaku belum masuk ke buku besar," bisik anak itu. Bibirnya tidak bergerak, namun suaranya menggema di dalam kepala Andi. "Siapa? Siapa kamu?" tanya Andi. Suaranya parau karena ketakutan yang sudah mencapai puncak. "Aku adalah si penghitung." Aku yang mencatat siapa yang masuk dan siapa yang tidak pernah keluar. Tapi namaku sendiri hilang. Dokter itu menghapusnya agar aku tetap di sini selamanya. Anak itu mengangkat bukunya. "Andi, kamu orang baru. Kamu punya tinta yang masih segar. Tuliskan namaku di sini, dan aku akan tunjukkan jalan keluar yang tidak dijaga oleh Suster Siti." Andi melihat ke arah buku besar itu. Saat terbuka, buku itu tidak berisi kertas biasa, melainkan lembaran kulit yang sangat tipis dan transparan, kulit manusia. Di sana tertera ribuan nama, termasuk nama Pak Mamat
yang tertulis dengan tinta emas yang sudah pudar. Di baris paling bawah, ruang kosong menanti. Tuliskan namaku, Bimo. Pinta anak itu sambil menyodorkan pulpen tulang ke arah Andi. Andi ragu. Ia teringat peringatan Pak Mamat tentang tidak boleh menyentuh apapun yang berkaitan dengan catatan di gedung ini. Namun di belakangnya, suara gergaji tulang sang dokter mulai terdengar lagi. Langkah-langkah kaki berat mulai mendekat dari kegelapan. Cepat Andi, atau kamu akan dicatat oleh dokter sebagai sampah medis, teriak Bimo. Suaranya tiba-tiba berubah menjadi pekikan melengking yang memecahkan sisa ubin di ruangan itu. Andi mengambil pulpen tulang itu. Terasa sangat dingin. Saat ia hendak menyentuhkan ujung pulpen ke buku kulit itu, ia menyadari sesuatu. Cairan hitam yang mengalir dari mata Bimo bukan sekedar tinta. Cairan itu bergerak, membentuk pola-pola kecil yang merayap di atas meja bedah. Andi teringat foto perawat di bab 2. Perawat itu juga memiliki mata yang kosong. Tiba-tiba, Andi menyadari jebakannya. Jika ia menuliskan nama Bimo, ia tidak sedang membebaskan anak itu. Ia sedang menggantikan posisi anak itu sebagai sang akuntan abadi di Wisma Satya. Tidak, bisik Andi. Ia menjatuhkan pulpen tulang itu. Kamu bukan ingin pulang, Bimo. Kamu ingin aku tinggal di sini agar kamu bisa pergi. Wajah anak kecil itu seketika berubah. Jahitan di matanya terputus satu persatu dengan suara prak 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 yang mengerikan. Tinta hitam meledak keluar dari matanya, dan dari dalam lubang mata yang kosong itu muncul ribuan kecoa kecil yang merayap keluar dengan sangat cepat menuju tubuh Andi. Pintar sekali Andi, tapi sayang kamu sudah terlambat. Suara Bimo berubah menjadi suara ribuan orang yang berbicara bersamaan. Andi berlari sekuat tenaga, mengabaikan ribuan serangga yang mulai merayap di kakinya. Ia melihat sebuah ventilasi udara di atas dinding teater operasi. Dengan lompatan putus asa, ia memanjat meja operasi dan menggapai jeruji ventilasi tersebut. Andi berhasil menendang tutup ventilasi dan merangkak masuk. Tepat saat tangan-tangan kecil Bimo yang kini berubah menjadi cakar hitam mencoba menarik celananya. Andi merangkak di dalam lorong sempit yang berdebu dan panas. Bau kabel terbakar dan tikus mati menyengat hidungnya. Ia terus merangkak hingga ia melihat cahaya dari celah di bawahnya. Saat ia mengintip, ia tertegun. Ia berada tepat di atas ruang kantornya di lantai 4. Ia bisa melihat meja kerjanya, monitornya yang masih berkedip, dan ia melihat dirinya sendiri. Di bawah sana, Andi melihat sosok Andi lain yang sedang duduk diam di depan komputer, mengetik dengan gerakan robotik. Di samping Andi itu, berdiri Pak Mamat yang sedang memegang pundaknya. Kamu hampir selesai, Andi, ucap Pak Mamat di bawah sana. Andi yang asli bergedik. Jika itu dia di bawah sana, lalu siapa dia yang sekarang sedang merangkak di ventilasi? Apakah dia sudah mati? Dan ini adalah rohnya yang mencoba kembali? Atau gedung ini baru saja menciptakan salinan dirinya untuk tetap bekerja selamanya? Sosok Andi di bawah sana duduk dengan punggung tegak yang kaku. Kulitnya tampak lebih pucat, hampir keabu-abuan di bawah cahaya biru monitor. Jari-jarinya bergerak di atas papan ketik dengan kecepatan yang tidak manusiawi. Tak, 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 tak.
Bunyi itu bukan lagi berasal dari mesin tik manual, melainkan dari keyboard komputer modern. Namun nadanya tetap sama, sebuah rima kematian. Pak Mamat berdiri di belakangnya, telapak tangannya yang dingin tetap hinggap di bahu Andi palsu itu. Satpam tua itu mendongak, matanya yang kosong seolah menembus jeruji ventilasi dan menatap tepat ke arah Andi yang asli bersembunyi. Tugas hampir selesai, Andi. Jangan biarkan pikiranmu mengganggu konsentrasimu. Suara Pak Mamat menggema, namun Andi yang asli tahu bahwa kata-kata itu ditujukan untuknya, bukan untuk sosok di bawah sana. Andi yang asli merasa jiwanya seolah ditarik keluar. Ada ikatan tak kasat mata yang mulai menyerap energinya ke arah kembarannya di bawah. Ia menyadari bahwa jika ia tetap diam di sana, ia akan memudar menjadi sekadar bayangan di langit-langit. Sementara sosok palsu itu akan pulang ke rumahnya, memeluk ibunya, dan menjalani hidupnya sebagai wadah kosong milik Wisma Satya. Tidak, itu hidupku, bisik Andi parau. Ia mencari sesuatu di kantongnya. Kunci perak itu sudah hilang, mungkin terjatuh di ruang operasi. Namun ia masih memiliki satu benda, korek api gas yang selalu ia bawa, meski ia jarang merokok. Dengan tangan gemetar, ia menyalakan korek itu dan mengarahkannya ke salah satu kabel sensor alarm kebakaran yang melintang di dalam ventilasi. Tit, tit, tit. Alarm gedung berbunyi nyaring, memecah kesunyian lantai 4 yang terkutuk. Sistem sprinkler otomatis aktif, menyemburkan air ke seluruh ruangan. Di bawah sana, Andi palsu itu tersentak. Air yang menyentuh kulitnya membuat wajahnya mulai luruh seperti lilin yang dipanaskan. Pak Mamat mengeluarkan suara geraman seperti binatang buas yang terluka. Andi menggunakan kesempatan itu untuk menendang jeruji ventilasi hingga jebol. Ia terjun bebas, menghantam meja kerja di samping kembarannya. Begitu mendarat, Andi langsung menerjang sosok palsu itu. Saat tangannya menyentuh kulit Andi palsu, ia tidak merasakan daging manusia. Rasanya seperti menyentuh kertas basah yang dingin dan lengket. Sosok itu tidak melawan dengan pukulan, melainkan mencoba membungkus tubuh Andi dengan kulitnya yang melar, berusaha menyerap Andi masuk ke dalam dirinya. Kamu adalah kami. Suara sosok itu adalah distorsi dari suara Andi sendiri yang tumpang tindih dengan suara-suara korban Wisma Satya lainnya. Andi berteriak, ia meraih pulpen besi di atas meja dan menusukkannya tepat ke arah dahi sosok itu. Bukannya darah, cairan hitam kental seperti tinta meledak keluar, mengenai wajah Andi. Pak Mamat mencoba mendekat dengan tangan terangkat. Namun, air dari sprinkler tampaknya melemahkan kekuatannya. Sosok satpam itu mulai terlihat transparan setiap kali terkena percikan air. "Pergi, Andi! Lari ke arah lift sebelum airnya habis!" teriak sebuah suara. Andi menoleh dan melihat bayangan samar Suster Siti. Namun kali ini wajahnya tampak tenang. Seolah-olah alarm dan air ini memberinya kesadaran sesaat dari kutukan dokter. "Lift itu akan membawamu ke lantai dasar, bukan ke bawah tanah. Cepat!" Andi melepaskan diri dari sisa-sisa kertas basah yang tadinya adalah kembarannya. Ia berlari sekuat tenaga menuju lift. Namun lantai 4 mulai bergetar hebat. Dinding-dinding beton retak, menampakkan ribuan tulang manusia yang tertanam di dalamnya selama puluhan tahun, sebagai penguat fondasi. Gedung ini sedang marah. Wisma Satya menyadari ada satu mangsa yang mencoba memutus rantai nasibnya.
Teman-teman, ini adalah kengerian psikologis yang paling dalam. Bagaimana jika kalian harus bertarung melawan diri kalian sendiri? Di Indonesia, ada mitos tentang kembaran gaib atau doppelganger yang konon sering muncul untuk menggantikan posisi seseorang yang akan meninggal atau diculik oleh makhluk halus. Pernahkah kalian atau teman kalian melihat diri kalian berada di suatu tempat, padahal kalian sedang di rumah? Tulis di kolom komentar pengalaman doppelganger yang pernah kalian dengar. Apakah menurut kalian, Andi benar-benar bisa membedakan mana dirinya yang asli dan mana yang sudah terkontaminasi oleh gedung ini? Andi sampai di depan lift. Pintu jeruji terbuka, namun di dalamnya tidak ada lantai. Hanya kabut putih yang sangat pekat. Ia menoleh ke belakang, melihat Pak Mamat dan sosok-sosok tanpa mata lainnya mulai merayap cepat ke arahnya, tidak lagi terhalang oleh air. Di kejauhan, ia melihat jam dinding besar di lobi lantai 4. Jarum panjangnya tinggal 1 detik lagi menuju angka 12, menandakan pukul 4 pagi. Jam di mana transisi antara dunia malam dan fajar berada di titik paling tipis. "Tolong, biarkan aku pulang," teriak Andi sambil melompat ke dalam kabut putih itu. Andi melompat ke dalam kabut putih itu dengan mata terpejam rapat. Ia merasa tubuhnya tidak lagi ditarik oleh gravitasi, melainkan diputar balik, seperti selembar kertas yang diremas. Suara alarm yang tadi memekakkan telinga perlahan memudar, berganti dengan suara hiruk-pikuk yang berbeda. Suara klakson mobil tahun 80-an, teriakan pedagang asongan, dan udara yang tidak lagi dingin, melainkan lembab dan gerah khas Jakarta di masa lalu. Shift malam di gedung tua. Bab 9. Saksi tragedi 1985. Andi membuka matanya. Ia tidak terjatuh di lantai lobi, melainkan berdiri di pojok tangga lantai 4. Namun gedung ini berbeda. Dindingnya bercat krem bersih. Lampu-lampunya menyala terang dengan warna kuning hangat. Dan aroma yang tercium adalah aroma rokok kretek dan kopi. Ia berada di tahun 1985. Di depannya, seorang pria berseragam satpam sedang berjalan terburu-buru. Andi tersentak. Itu Pak Mamat. Tapi bukan Pak Mamat yang pucat dengan bekas jeratan, melainkan Pak Mamat yang masih hidup, tampak gagah, namun wajahnya penuh dengan kecemasan. "Jangan masuk ke sana, suster, bahaya," teriak Pak Mamat muda ke arah ruang arsip. Ruangan yang di masa Andi adalah ruang operasi rahasia. Andi mengikuti mereka seperti hantu yang tak kasat mata. Ia melihat Suster Siti, yang saat itu masih seorang wanita muda yang cantik, sedang menangis sambil mencoba membuka pintu arsip yang terkunci. "Anakku di dalam, Mamat. Bimo dibawa masuk oleh dokter itu." Mereka bilang ada pemeriksaan rutin, tapi pintunya tidak dibuka sejak sore. Tangis Siti histeris. Andi tertegun. Bimo, anak kecil dengan mata dijahit itu, adalah anak Suster Siti. Dan dokter tanpa pupil itu adalah sosok yang melakukan eksperimen gelap di gedung ini secara sembunyi-sembunyi sejak zaman kolonial hingga tahun 80-an. Tiba-tiba, pintu arsip terbuka. Dokter itu keluar dengan masker yang berlumuran darah. Ia menatap Pak Mamat dan Suster Siti dengan tatapan dingin yang sama seperti yang Andi lihat di teater operasi. "Prosedurnya gagal. Anak itu sudah tidak ada," ucap dokter itu datar. Siti menjerit dan menerjang masuk, namun dokter itu dengan cepat menyuntikkan sesuatu ke leher Siti hingga ia terkulai lemas. Pak Mamat yang mencoba melawan justru dikepung oleh 2 orang pria berpakaian militer tanpa tanda pangkat yang muncul dari kegelapan lorong. Andi menyaksikan dengan ngeri bagaimana Pak Mamat diseret ke arah lift. Di sanalah tragedi itu terjadi.
Untuk menutupi malpraktik dan eksperimen ilegalnya, sang dokter memerintahkan agar Pak Mamat dieksekusi. Sebuah tali tambang dilingkarkan ke leher Pak Mamat di dalam lift yang sedang bergerak turun. Andi melihat mata Pak Mamat yang membelalak, mencoba mencari udara, hingga akhirnya nyawanya hilang tepat di antara lantai 2 dan 3. Jadi ini alasannya, bisik Andi. Pak Mamat tidak menjaga gedung ini karena setia. Ia terjebak di sini karena ia adalah saksi yang dibungkam. Tiba-tiba, adegan di sekeliling Andi mulai retak, seperti kaca yang dipukul martil. Sosok Pak Mamat yang sedang sekarat menoleh ke arah Andi. Matanya yang semula penuh penderitaan, kini berubah menjadi mata kosong yang sering Andi lihat. Sekarang kamu sudah tahu, Andi. Suara Pak Mamat bergema di seluruh dimensi waktu. Kebenaran adalah beban yang paling berat. Setelah kamu tahu, kamu tidak bisa lagi menjadi orang yang sama. Gedung ini tidak akan membiarkan saksi hidup di masa depan, sama seperti mereka tidak membiarkanku hidup di masa lalu. Gedung Wisma Satya mulai bergetar hebat. Kali ini bukan hanya dindingnya yang retak, tapi seluruh realitasnya mulai runtuh. Andi melihat dokter itu berjalan ke arahnya, membawa gergaji tulang yang berputar. Sejarah harus tetap bersih, Andi, dan kamu adalah noda yang harus dihapus, desis sang dokter. Andi berlari menuju jendela lantai 4 yang besar. Ia tahu di tahun 2026 jendela ini sudah dipaku mati, tapi di tahun 1985 jendela ini masih bisa dibuka. Ia menghantam kaca jendela itu dengan bahunya. Pernahkah kalian merasa sebuah tempat menjadi tenang setelah kalian mendoakan atau mencoba memahami sejarahnya? Tulis di kolom komentar, apakah menurut kalian Andi harus mencoba menyelamatkan roh-roh ini atau fokus menyelamatkan nyawanya sendiri? Karena terkadang niat baik di dunia gaib justru bisa membuat kita terjebak selamanya. Kaca jendela pecah berantakan. Andi merasakan angin malam Jakarta tahun 1985 menerpa wajahnya. Di bawah sana, ia melihat aspal jalanan yang sepi. Namun, saat ia melompat, langit di depannya berubah warna. Warna hitam pekat berubah menjadi ungu tua. Lalu, oranye kemerahan. Fajar hampir tiba. Andi jatuh melewati lapisan waktu. Dari tahun 1985, kembali menuju tahun 2026. Ia melihat gedung Wisma Satya yang berubah-ubah wujud. Dari gedung megah, menjadi gedung kusam, hingga menjadi reruntuhan yang terbakar. Boom! Andi menghantam sesuatu yang keras. Ia terengah-engah. Paru-parunya terasa seperti terbakar. Saat ia membuka mata, ia berada di trotoar di depan Wisma Satya. Matahari baru saja mengintip dari balik gedung-gedung tinggi Jakarta Pusat. Ia selamat. Namun saat ia melihat ke arah tangannya, ia menyadari sesuatu. Di pergelangan tangannya, terdapat bekas jeratan tali yang menghitam, persis seperti milik Pak Mamat. Ia berdiri dengan susah payah. Tubuhnya terasa sangat ringan, hampir tidak berbobot. Ia menoleh ke belakang, menatap Wisma Satya. Di bawah sinar matahari, gedung itu tampak biasa saja. Hanya sebuah bangunan tua yang sedikit kusam dan tidak terawat. Papan pengumuman di depannya masih sama, namun ada yang aneh. Papan itu kini bertuliskan,
Gedung ini dalam pengawasan kurator. Dikosongkan sejak 1990. Dikosongkan sejak 1990. Lalu perusahaan apa yang mempekerjakannya kemarin? Andi meraba sakunya. Ia mencari ponselnya. Namun yang ia temukan hanyalah selembar kertas coklat kusam yang sudah sangat rapuh. Dengan tangan gemetar, ia membuka lipatan kertas itu. Itu adalah surat kontrak kerjanya. Namun, tinta yang tadinya berwarna hitam kini telah berubah menjadi warna merah kecoklatan yang kering. Darah. Di kolom tanda tangan atasan, tidak ada nama manusia, hanya sebuah cap jempol besar yang membentuk pola wajah menangis. Tidak mungkin, bisik Andi. Ia berjalan menjauhi gedung itu, mencoba mencari keramaian. Ia sampai di sebuah warung kopi di pinggir jalan yang mulai buka. Penjualnya, seorang pria paruh baya, sedang menyapu lantai. Andi mendekat, tenggorokannya terasa sangat kering, seperti padang pasir. "Pak, boleh minta air minum?" tanya Andi. Pria itu tidak menoleh. Ia terus menyapu seolah-olah Andi tidak ada di sana. Andi mencoba menyentuh bahu pria itu, namun tangannya seolah melewati kain baju pria itu tanpa merasakan tekstur apapun. Ia mencoba lagi, kali ini berteriak. Namun suaranya hanya terdengar seperti desiran angin bagi orang-orang di sekitarnya. Andi mulai panik. Ia berlari menuju sebuah toko kaca. Di depan etalase kaca yang besar, ia berhenti untuk melihat pantulan dirinya. Jantungnya, jika ia masih memilikinya, serasa berhenti berdetak. Di dalam kaca itu, tidak ada sosok Andi yang berusia 25 tahun dengan kemeja biru. Yang ada di dalam pantulan kaca itu adalah koridor lantai 4 Wisma Satya yang gelap. Ia melihat dirinya sendiri sedang duduk di depan mesin tik manual, mengenakan seragam satpam milik Pak Mamat yang kebesaran. Di belakangnya, sosok dokter tanpa pupil berdiri sambil meletakkan tangan di bahunya. Ia tidak benar-benar keluar. Lompatan dari jendela tahun 1985 itu bukan membawanya pulang ke dunia nyata, melainkan menyempurnakan kontraknya dengan gedung tersebut. Raga Andi mungkin berada di trotoar Jakarta tahun 2026. Namun jiwanya telah tertinggal, terjepit di antara lipatan waktu sebagai pengganti Pak Mamat, yang kini mungkin sudah bebas. Tiba-tiba, seorang pemuda berpakaian rapi, tampak lelah dan membawa tas messenger coklat, berjalan melewati Andi di trotoar. Pemuda itu berhenti di depan gerbang Wisma Satya, melihat papan lowongan kerja yang tiba-tiba muncul di sana. "Permisi mas, tahu kantor administrasi di lantai 4 buka jam berapa?" tanya pemuda itu kepada Andi. Andi menatap pemuda itu. Untuk pertama kalinya sejak matahari terbit, ada seseorang yang bisa melihatnya. Namun, Andi tidak melihat wajah pemuda itu sebagai orang asing. Ia melihat pemuda itu sebagai Andi yang lain, mangsa baru. Andi ingin berteriak, "Lari!" Tapi yang keluar dari mulutnya hanyalah suara mesin tik yang berderak. Tatak, tatak, tatak. "Lantai 4 selalu buka untuk mereka yang butuh pekerjaan, mas," jawab Andi. Suaranya bukan lagi suaranya sendiri, melainkan suara berat Pak Mamat yang penuh wibawa, namun kosong. Andi melihat pemuda itu melangkah masuk ke dalam lobi. Ia melihat Pak Mamat yang asli, yang kini tampak transparan dan bersinar, berdiri di pinggir jalan, memberikan hormat terakhir kepada Andi sebelum akhirnya menghilang di terang cahaya fajar. Andi kini berdiri di depan pintu lobi. Ia melihat tangannya yang kini memegang sebuah lampu minyak tua. Bekas jeratan di lehernya mulai terasa berdenyut, mengukir identitas barunya secara permanen. Ia bukan lagi Andi sang admin. Ia adalah Mamat yang baru, penjaga gerbang yang akan menunggu hingga shift malam berikutnya tiba. Di dalam Wisma Satya, suara mesin tik kembali terdengar, mengetikkan satu nama baru di baris paling bawah buku besar milik Bimo. Nama Andi.
status aktif selamanya. Teman-teman, inilah akhir dari perjalanan Andi. Sebuah akhir yang tragis, namun menjadi pengingat bahwa terkadang tempat-tempat tertentu memiliki cara sendiri untuk merekrut penghuninya. Pernahkah kalian merasa sangat tertarik pada sebuah tempat tua secara tidak logis, seolah-olah tempat itu memanggil nama kalian? Tulis di kolom komentar perasaan kalian setelah mendengar akhir cerita ini. Apakah kalian merasa Andi pantas mendapatkan akhir seperti ini? Atau apakah menurut kalian ada cara lain untuk memutus kutukan Wisma Satya? Jangan lupa bagikan cerita ini ke teman kalian yang sering lembur malam ini. Siapa tahu mereka tidak sendirian di kantor.